Selamat pagi teman-teman. Nih mau ngeliat kacang panjang. Udah sesubur ini ya teman-teman. Sekarang umurnya udah 32 hari. Ini bunganya udah mulai keluar. Walaupun dipupuknya secara organik, kacang panjang ini mudah banget ya teman-teman. Salah satu tanaman favorit saya karena merawatnya nggak terlalu susah. Tuh, udah mulai keluar. Bunganya udah mulai memanjang. Nanti 40 hari biasanya udah keluar ini buahnya ya teman-teman. Dan di sini juga bukan tanpa hama ya teman-teman. Ini hamanya udah mulai banyak. Ada belalang sama ada kutu apit. Nih di sini ada 6 pot, 6 planter bag. Dan di sini yang udah kena hama saya pisah ke sini ya teman-teman. Nih kutu apitnya udah banyak. Ini kalau banyak kutu begini, kalau teman-teman punya abu bakar bisa ditabur sama abu bakar ya. Tapi biasanya saya manual, dibuangin begini, nggak pernah disemprot ya teman-teman. Ini pasti di dalamnya ada banyak semut kalau begini. Itu buahnya juga udah digulung. Nanti kalau udah begini kacangnya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Dan ini biasanya saya juga disemprot pakai air. Kalau lagi nyiram, teman-teman bisa nyemprotnya dari atas ke bawah ya. Kalau pakai selang nyiramnya, jadi disemprot. Nanti ini rontok, bisa mengurangi hama ini. Nih yang ini juga tuh, ini udah kemarin udah kena hama juga, tapi yang ini lebih sedikit ya teman-teman. Nanti gak bakal kemakan kalau terlalu banyak tanamnya. Ini ada semuanya ada 8 pot ya teman-teman. Nanti saya mau bikin, kalau tanamannya bagus, mau bikin benih. Dan di sini apel putsanya udah mulai dibungkus. Ini pakai plastik ya teman-teman. Nanti kalau nggak dibungkus nggak kebagian sama lalat buah. Ini tiap hari yang rajin nyerbukin tawon-tawon ini. Tawonnya banyak, bisa sampai, saya hitung sampai 6 ekor ya, 6 ekor tawon teman-teman. Barusan habis siram, kelihatan seger ya teman-teman kalau habis disiram. Dan buat teman-teman juga, kalau tanaman cabenya selalu kena hama, taruhnya harus dipisah-pisah ya teman-teman. Ini saya ada beberapa tanaman cabai, jadi naruhnya dipisah. Jadi kalau yang satunya kena hama, yang lainnya alhamdulillah bisa nggak kena ya teman-teman.
Dan nanti habis ngeliat-liat tanaman, saya mau ngeliatin cara saya semai benih ya teman-teman. Dan di sini kelnya udah mulai subur. Ini setiap pohon saya kasih ajir, karena di balkon sini kadang-kadang anginnya kencang ya teman-teman, jadi tanamannya bisa rubuh. Dan ini bayam batiknya saya sengaja nggak mau panen dulu, mau benihnya nanti. Ini tumbuh sendiri ya teman-teman. Kalau tadinya pernah tanam, pasti bakalan ada tumbuh sendiri. Karena biasanya saya sampah kebunnya dibikin kompos, jadi si komposnya balik lagi ke kebun. Jadi apa yang tadinya berbunga di sini bisa tumbuh lagi teman-teman. Nih cabenya kelihatan ya, cantik banget, buahnya banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman ya yang menjalankannya, semoga diberi kelancaran. Dan mau ngeliat yang di sini teman-teman, ini kolnya nggak tahu jenis kol apa ya, ini tinggi terus, kayaknya jenis kol pohon itu yang buahnya kecil-kecil teman-teman, tapi nggak tahu ya bisa berbuah atau enggak. Biasanya ada import ya benihnya tuh. Dan barusan saya taruh di atas ini cabenya udah kena hama nih teman-teman, semutnya udah mulai banyak, jadi gak pernah disemprot ya teman-teman. Buat mengurangi hama paling saya ambilin secara manual. Dan laba-laba begini kayaknya bisa membantu mengurangi hama ya teman-teman, jadi dibiarin aja. Dan ini tanaman kangkungnya, lihat udah mulai subur. Dan di sini juga katuknya habis di pruning udah mulai bertunas lagi. Ini tunasnya muda ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tanam katuk, bisa tanam dari sisa bekas masak ya teman-teman. Batangnya bisa tumbuh. Dan di sini nih kemarin pernah dikasih koro sama adek, tapi ini jenisnya sama, kayaknya kurang cocok di sini ya teman-teman. Tuh, jadi buahnya itu kecil-kecil, padahal tanamannya subur ya teman-teman, sehat, bunganya juga banyak, tapi kayaknya kurang cocok, selalu gagal. Berarti bukan benihnya yang kurang bagus, tapi memang tanamannya yang kurang cocok ya teman-teman. Nih nanti saya mau semai di sini ya teman-teman. Lihat tanaman ini dulu, bunganya cantik banget teman-teman, seneng lihatnya. Dan ini awet ya, selalu awet. Kalau udah berbunga di pruning, nanti muda lagi, habis muda lagi dia keluar bunga lagi teman-teman. Cantik bunganya, bikin senang.
Dan ini tanamnya bisa di stek ya, dipatahin begitu aja, ditancap langsung bisa tumbuh. Nih yang ini belum terlalu banyak, lihat ada belalang ya teman-teman, melarikan diri. Dan ini pancawarna ya teman-teman, belum berbunga. Lihat banyak belalang di kebun sini teman-teman, dia menyatu sama daun ya. Kalau dibiarin aja bisa makanin daun sayuran. Nih lanjut, saya mau ngeliatin ke teman-teman cara saya semai. Di sini saya udah punya kol yang udah tumbuh, mungkin udah 2 mingguan ya teman-teman. Di sini saya udah punya terong. Di sini ini kayaknya brokoli. Ini juga terong. Terongnya beda-beda jenis ya teman-teman. Ini juga terong. Terong dari hasil benih sendiri. Nih saya mau bikin semaian lagi. Begini ya teman-teman cara saya semai. Jadi sebelum dipindah ke media tanam, saya taruh di rock wool dulu begini. Rock woolnya udah dibasahin. Ini ada kubis ungu ya teman-teman. Dan ini ada seledri nih. Seledrinya udah mulai tumbuh. Ini juga ada seledri. Yang ini gagal tumbuh ya teman-teman. Jadi kadang-kadang beli benih juga banyak yang kayak begini ya. Ini udah busuk teman-teman, udah gak bakalan tumbuh. Ini kol. Ini saya mau pindah. Ini setelah ditaruh kurang lebih 4 hari sampai 5 hari ya teman-teman. Kalau yang benihnya jelek ini kelihatan tuh udah berjamur. Lanjut saya mau pindah ke sini teman-teman. Jadi dengan cara begini bisa kelihatan ya teman-teman. Ini biasanya saya taruh aja langsung begini. Kalau langsung ditaruh di media tanam kadang-kadang suka busuk teman-teman, jadinya saya akalin begini ya. Dan tanaman di sini biasanya saya hampir semua semai dari benih ya. Nih kayak gini, tinggal diginiin aja. Nanti beberapa hari kemudian, 2 minggu kemudian udah bagus begitu teman-teman. Kalau semai sendiri itu lebih murah daripada beli yang udah tumbuh, yang udah jadi bibit ya teman-teman. Nih kayak gini. Ini semuanya dipindah. Ini ada yang baru meletek. Beda-beda ya. Ini udah semua ya teman-teman. Yang ini ada beberapa lagi nih. Nah
ini belum kelihatan tumbuh atau enggak, tapi ini udah keluar jamur. Kalau udah keluar jamur pasti nggak bakalan tumbuh. Ini ada 2 lagi, jauh. Tuh akarnya udah lumayan panjang teman-teman, tinggal diginiin aja. Tapi ini jangan kena matahari dulu ya teman-teman. Ini udah selesai, nanti saya bakal tutup dulu biar nggak kena sinar matahari. Ini ada rumput. Tuh, kalau semai sendiri tuh bisa lebih murah. Saya mau tutup. Tutup aja begini teman-teman. Nanti kalau udah seger, udah banyak keluar daun hijaunya, keluar daunnya, baru dikenalkan sama sinar matahari ya. Di sini cuacanya agak mendung ya teman-teman. Enaknya ngabuburit sambil berkebun. Semangat berkebun buat teman-teman yang baru mulai berkebun. Berkebun sendiri itu bisa menyenangkan, bisa mandiri sayuran. Ini sebentar lagi udah bisa dipanen cabenya. Ya udah, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semangat berkebun biar bisa panen-panen sendiri. Tambah gelap. Di sini tetangga lagi renovasi, berisik. Ini mau ngeliatin ke teman-teman. Kemarin saya tanam sisa masak ya teman-teman. Ini udah mulai tumbuh nih. Ini bawang daun. Dulu saya pernah punya banyak, bagus, ditinggal ke kampung pada mati ya teman-teman. Dan ini udah mulai tumbuh, mudah-mudahan bisa bertahan ya. Di sini karena banyak binatang tanahnya, nggak tahu bisa bertahan atau enggak. Jadi buat teman-teman yang pengen coba tanam bawang daun, coba ditanamnya yang jangan di pot yang sendiri dulu ya kalau bisa. Ini saya tanamnya di yang banyak akar teman-teman, jadinya nggak gampang busuk. Biasanya gagal karena busuk ya. Nih di sini juga saya tanam di pot yang banyak akarnya teman-teman, udah mulai tumbuh ya. Cuma musuhnya di sini banyak binatang tanah aja teman-teman. Jadi matinya karena dimakan binatang tanah itu. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman udah pamitan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.